140 per 100 beratnya. Kemudian kalau PEB itu preeklamsia berat itu dia darahnya sudah di atas 150 per 140. Kemudian protein urinnya sudah segitiga. Kalau untuk penyulit persalinan itu ada persalinan seperti persalinan usia baru, ada yang persalinan misalnya latar pokok atau bukan. Itu sebenarnya komplikasi atau penyulit itu juga ada di penyebabnya, seperti kalau komplikasi PEB dan PED itu dalam persalinan. Jadi ada penyebabnya. Misalnya kalau PEB dan misalnya ibu ada riwayat darah tinggi dari keturunan, atau misalnya gemar mengkonsumsi yang makanan-makanan asin. Untuk mengatasinya harus diet garam atau diet rasa asin. Kemudian untuk penanganannya komplikasi ini biasanya kita kolaborasi antara perawat, bidan dengan dokter. Bagaimana caranya supaya menekan komplikasi itu tidak terjadi pada korban, pada ibu dan bayinya. Kalau untuk penyulitnya, untuk penyulit persalinan ini tergantung tingkat kesulitannya. Kalau untuk persalinan sultan masih bisa di pervaginan. Jadi Baiklah, Bu, pertanyaan kedua, hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mempermudah proses persalinan? hal apa saja yang mempermudah persalinan? Hal apa saja yang mempermudah persalinan? Biasanya persalinan itu hakikatnya adalah persalinan yang spontan, atau dia kalau udah waktunya ya dia lahir aja secara spontan. Jadi proses untuk mempermudah itu kita harus mengajarkan ibu teknik-teknik persalinan, teknik cara menahan, teknik cara relaksasi. Terus misalnya kalau sudah ketahuan dengan adanya komplikasi seperti ini, kita arahkan ibunya untuk konsultasi lebih lanjut ke dokter kandungan. Jadi intinya apapun yang namanya persalinan itu semuanya bisa mudah, asalkan kita bisa memberikan edukasi kepada pasien tersebut tentang bagaimana cara bersalin dengan nyaman dan mudah, tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami. Misalnya cara menerang, membunyi. Misalnya cara menerang itu harusnya pas kontraksi, pas turun, baru kita terangkan. Karena pas tidak ada kontraksi kita terangkan, itu kita ngobek minum. Kemudian misalnya teknik relaksasi, misalnya saat kontraksi bagaimana caranya? Oh ibu, misalnya kita coba untuk berdiri dengan bantuan nafas. Lanjutkan untuk teknik pernapasan. Misalnya kita tarik nafasnya pelan-pelan dulu, kan? Untuk pelan-pelan juga. Jadi mengenai komplikasi persalinan distosia, Pak, bagaimana cara bidan mengatasi pasien yang mengalami komplikasi tersebut? Komplikasi distosia bahu. Distosia bahu itu sebenarnya bisa pervaginan, bisa secara operasi sesar ya. Kalau untuk yang pervaginan ini kita ada teknik-tekniknya, seperti teknik mengukur atau ada yang marisau kan, marisau dulu. Jadi kita upayakan dulu teknik distosia bahu. Kan distosia bahu itu karena bahu bayi itu nyangkut, ya. Nyangkut. Nah kita ada teknik-tekniknya. Bagaimana tekniknya? Yang pertama biasanya kita ajarkan itu untuk teknik mengangkat kaki dengan sekuat-kuatnya, kan, mengangkat kaki ke arah ibunya dengan sekuat-kuatnya. Nah itu jadi bisa memperlebar jalan lahir. Nah kita menolongnya itu harus pelan-pelan juga. Kita harus pelan-pelan menolongnya dengan cara gerakan bahu, misalnya bahu kiri atau bahu kanan dulu, kan, pelan-pelan. Nah kemudian bisa juga dengan episiotomi. Kalau misalnya bayi itu besar, kemudian kan pas waktu kita bisa lakukan episiotomi, kita melakukan sehingga jalannya lahir bayi tersebut. Selanjutnya, Pak, jika posisi bayi yang akan dilahirkan bisa dilahirkan secara
bokong atau bukan, karena presentasi bokong dan kepala itu hampir sama. Nah, kalau misalnya kita benar-benar yakin bahwa itu adalah presentasi bokong, berarti kan susah. Kita harus lahirkan bokong terlebih dahulu. Kita lahirkan terlebih dahulu bokongnya, kemudian kita lahirkan kaki. Jadi kita ambil dulu nih bokongnya dulu. Kalau sudah bokongnya sudah lahir setengah, baru kita kaitkan tangan kita cari kakinya bayi, kemudian kita keluarkan sama. Nah, kemudian baru kita keluarkan kepala. Jadi itu kalau misalnya tidak bisa, kira-kira kita tidak yakin, atau misalnya memang bayinya memang besar, satu lagi saja. Tapi kita harus menggunakan yang normal, karena ada beberapa teknik yang persalinan itu, ada yang kita nolong bokong dulu, ada yang kita nolong dari kaki dulu, ada yang kita ambil dari tangan dulu, baru kalau misalnya semuanya tadi teknik itu tidak bisa, baru kita usahakan untuk memperhatikan, karena melahirkan bokong itu agak sulit dengan kepala. Karena kan melakukan, karena kalau bokong itu otomatis persalinannya jadi macet. Nah, kalau sudah persalinan macet lebih dari 30 menit pasti segera disesar, karena kan kita kan bayi kan tertekan, tidak bisa nafas. Nah, bisa mengakibatkan dengan kita kan kematian. Tidak sebaiknya kita untuk menolong persalinan tersebut. Kita lihat dulu kalau persalinan susah itu, kita dulu benar tidak itu presentasinya bokong atau kepala, atau misalnya sebelum itu ya kan kita kan dianjurkan nih USG terakhir di trimester ketiga, biasanya minggu 35 atau 36 minggu kita anjurkan untuk USG itu nanti dokter akan mengatakan misalnya, oh ibu ini posisi bayinya seperti ini, posisi bayinya seperti ini, keadaan bayinya seperti ini. Kita bisa tahu misalkan dalam dengan susah, misalnya presentasinya ini di bawah ini bokong, sedangkan di atasnya kepala kan. Jadi kalau begitu kita sudah tahu manajemennya. Kita beritahu dengan ibu mana mau persalinan normal atau persalinan sesar. Tapi harus tetap kalau di klinik ini, di praktik bidan mandiri, jarang menanganinya persalinan susah. Kalau ada persalinan susah, pasti dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Karena kalau di praktik bidan ini alatnya tidak memadai. Kalau di rumah sakit, kalau ada apa-apa, misalnya kita sudah usahakan secara normal tapi tidak bisa, karena kita lakukan tindakan ke operasi sesar gitu. Jadi tindakannya. Jadi kalau persalinan susah itu kita juga harus kolaborasi sama dokter dan perawat. Jadi begini Kak, mengenai persalinan susah itu sendiri, bagaimana cara kita memberi penyuluhan kepada ibu untuk mencegah letak posisi bayi itu susah. Saya caranya mencegah untuk persalinan susahnya. Sebenarnya persalinan susah itu yaitu tergantung dengan letak posisi jaringnya. Karena kita kan tidak bisa memaksa bagaimana posisi jaring itu kan dalam perut. Tapi ibu kita bisa anjurkan jika ibu sudah mulai trimester 3, dimulai dari trimester 28, minggu ke-28 itu kita kan leopard nih, cek mana bagian-bagiannya kan. Oh, kita tahu misalnya leopard ini di bawahnya posisinya apa, atas posisinya apa. Kemudian misalnya di 3 minggu, 32 minggu kita mendapatkan presentasinya harus sungsang nih, pokoknya di bawah, kepalanya di atas kan. Kita kan tahu kan, kita kan melakukan pemeriksaan perut kan, leopard kan, leopard 1 sampai leopard 4. Kita anjurkan kepada ibunya yang gerakan-gerakan kecil saja, gerakan-gerakan ringan seperti misalnya perbanyak sujud, berbuka gerakan jongkok. Karena di minggu 35 atau minggu ke-34 itu posisi bayi sudah tidak bisa dilatih lagi. Sebelum ibu-ibu kita anjurkan bahwa harus sering sujud, sering jongkok, tetap
hindari tersebut itu kan. Kemudian kita sarankan karena kita kan tetap dikasih pemeriksaan itu kita kasih tahu kepada ibunya, kemudian kita akan beritahu begitu misalnya ibu ini posisi bayinya ini bagus, harusnya seperti ini bu, misalnya kepalanya sudah di bawah jadi tapi masih di atas, ibu benar-benar sujud atau jongkok jalan gitu ya, atau sungging gitu bu, yang lama sujud kayak sholat gitu atau lama atau ruku kan. Nah itu untuk merangsang supaya bayi semakin memutar. Kalau sudah memutar baru kita edukasi lagi pasien seperti apa. Tapi kalau misalnya kita baru menemukan di minggu ke-35 atau minggu ke-34 melahirkan, kita sarankan untuk USG. Bagaimana? Nah, itu adalah kolaborasi antara bidan dan dokter. Kita harus sarankan USG dulu. Kita tetap beri pengertian, edukasi kepada ibu bahwa pemeriksaan hasil pemeriksaannya begini. Dari sampai itu kita memberitahu hasil pemeriksaan untuk kita menjaga keamanan ibu, jangan sampai ibunya merasa stres dan terjadi yang tidak diinginkan gitu. Ada lagi? Baiklah Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang bidan menangani persalinan kepada pasien yang memiliki tekanan darah tinggi? Menangani pasien yang memiliki riwayat darah tinggi. Kita lihat dulu riwayatnya itu dari keturunan atau tidak. Kalau dari riwayat keturunan, kita mau tidak mau harus mengajukan persalinan di rumah sakit atau di puskesmas. Kalau dia riwayatnya tidak keturunan, kita bisa untuk melakukan diet kehamilan. Nah, kita bahas yang ini. Dia riwayat keturunan. Kalau dari keturunan ini kan dia dari ada keturunan keturunannya, memang dari sebelum dia hamil dia sudah darah tinggi, itu darah tinggi kan. Nah, kita anjurkan tetap kita beredukasi ibu, misalnya ibu ini darahnya terus darahnya 140/100. Kemudian kita anjurkan untuk mengurangi konsumsi garam, konsumsi makanan instan atau junk food itu kan harus hindari. Nah, kemudian kita cek protein urinnya. Kalau protein urinnya negatif tapi darah tinggi, itu bisa diturunkan. Itu bisa diturunkan selama dia masa kehamilan itu. Nah, kemudian kalau misalnya protein urinnya positif dan tingginya positif juga tinggi, kita harus kolaborasi dengan dokter. Kita harus memberikan obat anti infeksi itu. Kalau misalnya untuk dalam persalinan itu sebelum, kalau misalnya masih di bawah 150 bisa pakai obat oral belum yang suntik. Tapi kadang-kadang kalau misalnya protein urin yang positif sudah 3, sedangkan darah tinggi 140/100, itu kita tetap pakai injeksi. Maka itu kita pakai obat NGS4 itu untuk anti kejang dan darah tinggi. Tapi kalau misalnya positifnya sama masih protein urinnya 1, terus darah tingginya masih tinggi 140/100, kita pakai obat dituncipin atau oral. Kita tunggu, kita pantau 3 jam, 4 jam. Kalau misalnya darah tingginya turun, kita bisa persalinan normal. Kalau tidak, ya berarti kita harus mengedukasi ibunya, memberitahu ibunya bahwa kita harus melakukan operasi sesar. Karena kalau persalinan dalam keadaan darah tinggi, kita akan mengalami eklamsia atau kejang-kejang. Eklamsia itu salah satu penyebab terbanyak penyumbang kematian pada ibu. Nah, selain pendarahan. Jadi kalau kita misalnya menemukan ibunya menemukan ibu hamil dengan darah tinggi, kita harus tetap pantau, kita harus pantau. Apalagi di trimester ketiga kan harus 2 minggu. Harusnya kan 2 minggu sekali trimester ketiga itu kita antara 3 bulan atau 33 minggu, itu baru 2 minggu sekali kan. Nah, bagaimana? Kalau sudah trimester 3 kita harus 2 minggu sekali. Karena apa? Karena untuk
tapi sebelum itu duluan waktunya kita coba peta dini. Sebelum waktunya itu berikutnya, misalnya dia di usia 35 dan 36 itu ketubannya besar. Saya ketuban itu pecahnya itu bukan langsung biur gitu, bukan, dia badannya gini, dia merembes sedikit itu bisa bertahan 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam, ada juga yang sampai 12 jam. Kita tanya dengan pasiennya, ibu sudah pakai ketubannya dari jam berapa? Misalnya dari jam 1, kemudian dia ke tempat kliniknya jam 3, berarti kan masih 3 jam nih, 3 jam kan, berarti kita anggap aja 6 jam nih. 6 jam kalau misalnya dia rembesannya kuat, udah apa merembesnya kuat, banyak melancar itu, kita hitungnya 6 jam. Berarti apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita membagi keadaan umum ibunya, perbaiki keadaan ibunya. Kita lihat ibunya nih, pasiennya nih, wah misalnya ibunya lemas atau pucat atau kesadarannya misalnya agak sampai kognitif atau tidak baik kan, kita perbaiki dulu pak umumnya dengan cara apa? Kita suruh baring, kita baring diri kemudian kan. Nah setelah itu kita pasang infus, karena apa? Dalam hal apapun kita harus pasang infus karena kita tujuannya menunjuk kan. Terus kita pasang infus, RL 118 menit dan 18 tetes per menit. Kita diam. Kalau misalnya sudah ketuban pecah itu, biasanya ibu sudah merasakan kontraksi. Kalau sudah merasakan kontraksi, kita tetap anjurkan ibu untuk tetap diam di tempat tidur. Jangan anjurkan ibu untuk jalan-jalan. Terus periksa pemeriksaan dalam vagina terus deh. PT udah buka berapa nih? Misalnya belum ada bukaan, tapi itu merembes terus. Kita buka misalnya, oh belum ada bukaan, kepala masih tinggi, bosnya masih kaku kan, berarti belum siap persalinan. Kemudian tapi kalau misalnya kita
bisa jadi dia minum